Selamat malam dan selamat datang di Parabellum. Pertanyaannya, apa yang terjadi antara Ukraina dan Hungaria? Kita akan membahasnya di sini kan? Untuk menjelaskannya, kita juga akan rekonstruksi kejadian agar bisa mulai dengan mantap. Terima kasih kepada Redfish, ikan komunis, atas komentarnya. Karena tentu saja apa yang sedang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyita sebagian hidup kita semua. Saya juga membayangkan perhatian kita. Kalau kalian perhatikan, judul siaran langsung ini bukan kebetulan, memang sangat disengaja. Jauh dari mata, jauh dari hati. Mungkin ada yang tahu lagu dari Endrigo, karena sekarang perang di Ukraina terasa jauh dari perhatian dan hati. Setidaknya bagi sebagian besar orang yang menjalani kehidupan normal. Jadi, mereka tidak bisa terlalu banyak mencurahkan perhatian untuk semua krisis yang sedang terjadi di planet ini. Tetap saja, karena Trump tidak akan repot-repot melakukan hal-hal yang sia-sia. Mari kita bahas masalahnya. Hungaria, Ukraina. Semua ini tentu saja berkaitan dengan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, baik terkait penutupan pipa gas yang melewati Ukraina maupun kejadian yang cukup baru-baru ini. Jadi beberapa hari sebelum apa yang terjadi di Timur Tengah, yaitu pada tanggal 28 Februari, sekitar tanggal 23 atau 24, orang-orang Ukraina, kalau kalian ingat atau mungkin terlewatkan karena kita sedang fokus pada perang di Iran, mereka pada dasarnya menyerang stasiun pompa Gruzba, yaitu stasiun pompa di Rusia yang memang bertugas untuk menyalurkan. Pasokan gas ini, kalau saya tidak salah ingat, melewati Ukraina dan terutama sampai ke Hungaria. Ini masalah yang sudah lama mereka perdebatkan sejak awal perang. Kalian pasti sudah tahu. Itulah posisi klasik Orban tentang perang. Sangat dekat dengan Putin. Setidaknya dalam hal wacana nasionalistik, soal kepentingan. Dan karena itu, dia selalu ingin masalah ini dibuka kembali untuk menurunkan harga gas demi kepentingan Hungaria. Ada subteks menarik yang jarang dibahas, yang sudah saya lihat di banyak dokumenter dan analisis OSINT. Sementara itu, ini adalah gambar lain dari Druzhba 1, yang seperti bisa kalian lihat, saya tidak tahu apakah saat ini masih terbakar, tapi selama beberapa hari, seperti yang bisa dilihat, kondisinya memang buruk. Ini menjadi sumber perselisihan. Saya tidak tahu apakah Ukraina sengaja menyerang. Menghindari masalah besar saat diskusi dengan Orban, sia-sia minta diaktifkan lagi jika sudah rusak. Tentu saja, diskusi ini semakin meluas ketika kekacauan di Timur Tengah meledak, sampai-sampai baik Fico maupun Orban mulai membuat pernyataan bahwa Zelensky sengaja menghancurkan Druzhba, dan Fico tidak salah, karena bukan berarti orang Ukraina menyerangnya secara tidak sengaja. Dalam hal ini, dia benar sekali. Tapi ini untuk memutus hubungan antara Hungaria dan tuntutan mereka. Yang menarik adalah pada bulan April, Orban harus mengadakan pemilu. Pemilu yang diperkirakan semua orang akan dia kalah. Karena semua survei yang ada menunjukkan partainya sekitar 38 hingga 39%. Sedangkan partai lawannya, Peter Magyar atau Magyar, kalian yang tentukan bagaimana pengucapannya dalam bahasa Hungaria, Peter Szymajaro. Sangat cocok untuk Hungaria, bisa dibilang itu nama yang bagus untuk seorang kandidat. Apalagi dia juga pernah menjadi bagian dari partainya sendiri. Perkiraan mereka 50%, jadi selisihnya sangat besar. Menarik untuk dicatat bahwa Orban mencoba mendapatkan melalui Ukraina dan pembukaan kembali Magyar, melalui pembukaan kembali pipa gas untuk menurunkan harga di dalam negeri. Untuk pidato, tentu saja. Kemudian, dari sudut pandang penjualan kembali secara elektoral, lihat,
saya telah menurunkan harga untuk kalian. Sesuatu seperti itu. Jadi bisa dibilang Zelensky, orang-orang Ukraina, dan Orban tidak saling menyukai. Orban juga sering membuat masalah terkait beberapa minoritas di wilayah Transkarpatia. Intinya, dia cukup aktif dalam membuat keributan. Segera setelah serangan yang dilakukan oleh orang-orang Ukraina ke stasiun pompa Druzhba 1, sebuah van kecil Ukraina yang berisi, kalau tidak salah, 24 kg emas dan uang lain senilai sekitar 80-90 juta dolar dihentikan di Hongaria dan disita oleh pihak Hongaria. Kalau tidak salah, itu milik sebuah bank Swiss Austria. Rute terpendeknya tentu saja Swiss, Austria, Hongaria, Ukraina. Ada sengketa yang sedang berlangsung saat ini. Sudah terjadi adu kata-kata yang sangat keras seperti yang dikatakan dengan tepat oleh Winter. Dan pada dasarnya orang-orang Hongaria telah menyita. Mereka menyita uang ini dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena uang itu diambil dari sebuah bank, dibawa ke sana dan sebagainya. Mereka bahkan memenjarakan orang-orangnya. Beberapa tentara Ukraina di dalam van baru saja dibebaskan, namun mereka telah disandra. Semua ini hingga mereka membuka kembali Druzhba terkutuk sangat berkaitan dan menarik. Apalagi kita bahas tanda kutip pemilu di Hongaria meski didukung Rusia. Seperti yang saya katakan, ada sebuah cerita kecil yang perlu diceritakan, di mana Rusia memiliki semacam, katakanlah, cara untuk masuk ke Eropa melalui Hongaria dengan cara yang lebih mudah. Maksudnya mereka punya kesepakatan dan sebagainya. Ada beberapa desa di Hongaria di mana orang Rusia dengan cukup santai, seperti yang akan dikatakan orang Italia Utara, pada dasarnya telah membangun desa-desa yang seluruh penduduknya orang Rusia. Mereka pergi ke sana, membeli rumah dan properti, hidup bersama. Itu seperti kunci masuk, mirip Siprus dan beberapa tempat lain. Seperti yang benar diingatkan di chat. Jadi, ada hubungan yang baik antara Hongaria dan Rusia. Tidak heran sistem yang dibangun oleh Orban sangat mirip dengan sistem para oligarki Rusia. Coba lihat semua dokumenter tentang penggunaan banyak uang kalian, uang Eropa. Hampir setengah dari aparatur negara, televisi, dan sebagainya milik Orban adalah kerabat, istrinya, sepupunya, temannya. Kita buat seperti satu keluarga, bisa dibilang. Dia punya villa dengan zebra, saya lupa, jerapah yang berkeliaran di sekitarnya. Pokoknya hal-hal seperti itu. Seperti Putin kecil, pada dasarnya Putin kecil, tapi disubsidi oleh Eropa. Jadi soal korupsi ini, dia berusaha menyembunyikannya dari Peter Magyar. Dan bukan berarti Peter Magyar, saya sudah melihat pendapat berbagai think tank, termasuk yang menganalisis politik. Tapi itu tidak berarti dia bukan nasionalis. Peter Magyar juga punya pandangan yang cukup nasionalis tentang Hungaria, tapi dia jelas lebih terbuka untuk, katakanlah, mediasi dengan Eropa. Namun dia tidak terlalu mendukung isu-isu Ukraina. Bisa dibilang dia berusaha untuk tidak membicarakannya, berusaha menghindari jenis-jenis isu seperti ini. Jadi menarik untuk melihat bahwa Orban mulai membuat kampanye pemilu untuknya, di mana dia pada dasarnya memasang banyak poster tentang Magyar dan mempublikasikannya bersamanya. Zelensky di satu sisi, von der Leyen di sisi lain. Jika kalian memilih dia, dia akan memberi uang ke Ukraina. Bahkan Kiev Independent membahas Peter Magyar dan isu Ukraina. Ide Orban yang cukup putus asa saat ini mengingat selisih suara adalah membuat Peter Magyar terlihat seperti seseorang yang akan mengirim banyak bantuan ke Ukraina. Seperti dilaporkan Serat Kabar Ukraina, Peter Magyar berjalan di garis tipis menjanjikan hubungan konstruktif namun juga mengkritik sindiran Presiden Zelensky pada Orban dan keinginan negara untuk segera gabung Uni Eropa. Magyar juga seorang politisi yang menganut paham kedaulatan.
Jadi, dia tidak menentang masuknya Ukraina ke Uni Eropa seperti halnya Orban, tetapi dia lebih memilih proses masuk yang lambat, bisa dibilang begitu. Dan bagaimanapun juga, dia juga mengangkat isu Transkarpatia dan minoritas mereka. Jadi menarik untuk melihat bagaimana persaingan ini akan berjalan karena akan berlangsung pada bulan April. Dan seperti yang kita tahu, sistem Eropa memiliki cukup banyak butiran pasir di dalam roda giginya. Dan tergantung siapa yang akan tetap atau datang, itu bisa membuat perbedaan pada banyak keputusan. Saya sudah bilang, sangat menarik melihat retorika anti-Ukraina yang digunakan Orban dalam bahasa Magyar. Karena dia tidak banyak bicara tentang lawan politiknya. Dia mencoba menyamakan lawan politiknya dengan von der Leyen, yang juga kurang disukai, bahkan di sini. Dan jadi dia membuat poster-poster ini, di mana pada posternya sendiri tertulis, "Jika kalian memilih mereka, merekalah yang akan menjadi masalah." Ini seperti Meloni atau siapapun yang mewakilinya di Italia. Alih-alih membuat kampanye tentang masalah-masalah di Italia, saya tidak tahu. Kalau kalian pilih Meloni, berarti juga pilih Zelensky, von der Leyen, bahkan Schlein. Lalu dia buat poster seperti ini. Agak aneh bahwa Orban katakanlah memasukkan hubungan dengan Ukraina ke dalam pidato lawannya. Hongaria sebenarnya hampir tidak memberi bantuan militer apapun. Hongaria tetap di luar, jadi tidak jelas mengapa ini terjadi. Itulah yang disebut Druzhba. Jalurnya seperti terlihat melewati Hongaria. Jadi inilah sumber perselisihan dalam cerita ini. Itu adalah poster pemilu, di antara sumber-sumbernya ada di salah satu artikel. Itu menarik. Tapi mungkin saya juga bisa menemukannya dengan cepat. Magyar, Orban. Poster pemilu semacam itu. Dan ada poster-poster aneh ini yang sekarang menutupi hampir seluruh, bisa dibilang seluruh ibu kota Hongaria. Mereka tersebar di seluruh negeri, kalian bisa melihatnya. Selalu ada kandidat Magyar di tengah, lalu ada Zelensky di kiri, dan von der Leyen di kanan. Ini adalah poster-posternya, kalian bisa lihat Zelensky, Magyar, dan von der Leyen sedang membuang uang ke dalam toilet emas. Inilah levelnya, bisa dibilang begitu. Ini adalah poster pemilu yang sedang dipublikasikan oleh Partai Orban. Ada pertarungan besar, intinya. Levelnya sangat rendah, bisa dibilang cukup rendah. Mari kita bahas hal yang lebih menarik. Kita akan banyak membicarakan tentang bagaimana perang di Ukraina dipengaruhi oleh perang di Iran. Judulnya, bukan kebetulan, memang sengaja dibuat untuk isu-isu ini. Ada 4 atau 5 isu mendasar yang berkaitan dengan implikasi strategis bagi Ukraina. Kalau kalian mau, saya sudah menyiapkan sebuah makalah besar di mana hal-hal tersebut dijelaskan secara sangat spesifik dan detail, dengan banyak sumber. Kita juga akan buat video pendek nanti. Tapi bisa dibilang, masalah terbesar bagi orang Ukraina saat ini adalah kenyataan bahwa perang di Iran sekarang menjadi pusat perhatian dunia. Ada hal-hal lain juga tentu saja, seperti masalah Orban dan gas, serta perselisihan dengan Ukraina ini. Dengan krisis ini, situasinya semakin memburuk karena permintaannya semakin mendesak dalam hal ini dan akan semakin meningkat lagi. Untungnya musim dingin bisa dibilang sudah berakhir, jadi setidaknya kita terhindar dari itu. Tapi tidak begitu untuk bensin. 5 poin ini benar-benar semuanya bersama-sama menjadi masalah besar terkait perang di Ukraina. Saya yakin kalian sudah memahami sisi media dari hal ini. Hampir tidak dibicarakan. Sebagian karena hampir tidak ada yang terjadi di garis depan,
Nanti kita akan bahas di bagian kedua siaran langsung ini. Dan sebagian lagi karena tentu saja langkah dari Trump dan Netanyahu sedang menyedot perhatian terhadap krisis global. 5 poin jadi titik beratnya, semua orang sedang fokus pada krisis di Timur Tengah. Poin nomor 2, seperti yang telah kita lihat, semua monarki di Teluk meminta sistem pertahanan udara. Dan sebagian besar adalah milik Amerika. Arab Saudi punya milik Amerika, Kuwait punya milik Amerika, Qatar punya milik Amerika. Baik sistem radar, pertahanan udara, Patriot Advanced Capability 2, dan lainnya. Jadi kalian paham, dalam situasi global seperti ini, masalahnya apa? Ada permintaan dan persaingan yang sangat besar untuk sistem senjata pertahanan Amerika, terutama Patriot. Dan karena Patriot sudah sangat banyak diminta oleh Ukraina dan mereka tidak diberikan banyak, ingatlah tentang kekurangan. Bahkan selama bulan-bulan musim dingin dari segi pertahanan, Anda akan mengerti bahwa jika ada permintaan dari Taiwan, dari semua negara Teluk dan sebagainya, Ukraina harus bersaing dengan banyak negara lain juga dalam hal itu. Ada juga kasus Tomahawk. Ingat, Ukraina sudah setahun mencoba mendapatkan Tomahawk dari Amerika. Semua artikel terbaru, bahkan dari Financial Times dan lainnya, membahas fakta bahwa Amerika dalam 2 minggu terakhir telah menghabiskan sekitar 12 miliar untuk amunisi, termasuk banyak Tomahawk. Jadi, jika sebelumnya kemungkinan Ukraina mendapatkan Tomahawk sudah sangat kecil, dengan kejadian ini sekarang hampir tidak ada sama sekali. Karena mereka bahkan harus membuat permintaan darurat, permintaan produksi darurat orang Amerika sendiri kepada produsen Tomahawk. Karena persediaan mereka semakin menipis, ini adalah masalah lain. Harapan untuk Tomahawk di Ukraina semakin memudar, sementara Amerika Serikat kehabisan persediaan di Iran. Sekarang tidak. Lupakan para jurnalis, bahkan dari Ukraina yang harus meliput perang. Tapi bagaimanapun juga, persediaan itu tidak akan habis. Kalau tidak, itu bukan persediaan namanya. Persediaan tidak boleh turun di bawah tingkat tertentu. Katakanlah mereka yang mampu mengeluarkan uang sedang melakukannya. Kita juga akan membahas Shahed dan drone, karena itu juga masalah. Jadi seperti yang kita lihat, Tomahawk bukanlah masalah dalam hal ini. Karena mereka pasti tidak akan memilikinya. Dulu masalah itu terasa jauh, kini hampir mustahil. Masalah penting lainnya seperti yang kita katakan tadi adalah soal sistem pertahanan. Jadi orang-orang Ukraina, bagaimana mereka mencoba untuk kembali ke dalam diskusi dan untuk bikin orang membicarakan mereka? Langsung lihat Zelensky yang meminta menawarkan para ahlinya tentang perang melawan drone, terutama kepada orang Amerika. Hari ini Trump tidak membantah, hanya memberi pernyataan singkat. Kami tidak butuh, kami adalah ahli terbesar dan lain-lain. Berbeda justru untuk masalah Arab Saudi dan yang lainnya. Tampaknya semakin banyak negara justru. Di Teluk justru meminta para ahli dan sistem anti-drone dari terutama Aramco, yang kalau tidak salah adalah perusahaan minyak besar dari Arab Saudi, sedang dalam negosiasi untuk membeli drone anti-drone dan sistem pertahanan lainnya. Tapi bersama mereka juga ada beberapa negara lain. Ukraina mencoba ikut dalam diskusi perang dengan cara seperti ini. Kami menyediakan sistem ini untuk kalian dan mereka mungkin mendapat pinjaman atau dukungan. Bagaimanapun, Arab Saudi adalah salah satu negara yang lebih banyak membantu Ukraina dibandingkan negara lain. Pembahasan tentang drone agak berbeda karena selama bertahun-tahun Rusia telah membangun produksi drone mereka sendiri di tempat yang berasal dari Shahed, semua jenis keran dan sebagainya. Jadi, bahkan penghancuran fasilitas produksi di Iran pun sulit untuk mengurangi aktivitas drone Rusia. Karena sekarang mereka benar-benar mandiri.
Menurut saya, ada satu poin lagi yang sebenarnya paling penting dan menonjol. Dari semua hal ini, yang paling penting adalah kenyataan bahwa Rusia justru diuntungkan secara ekonomi dari perang ini. Meskipun mereka punya sekutu yang sudah 2 minggu dibombardir. Sudut pandang ekonomi, Rusia memang punya banyak keuntungan. Perlu diketahui sebelum semua ini terjadi, harga per barel waktu itu ada di angka 59. Itu sebenarnya adalah level terendah sejak musim panas sejak 2020. Sekarang harganya naik di atas $100 per barel, tertinggi sejak musim panas 2022. Praktis setelah mobilisasi Rusia, jadi intinya selama krisis tahun pertama invasi Rusia. Jadi bagi Rusia, lonjakan harga-harga ini adalah berkah, sebuah berkah besar. Terutama karena pada saat yang sama, saat Sergei Vakulenko, anggota senior Carnegie Russia Eurasian Center berbicara, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Pemerintah harus memangkas pengeluaran, menaikkan pajak, bahkan mempertimbangkan pengurangan anggaran militer. Itulah yang dipikirkan orang Rusia hingga Februari. Menghentikan perang di Ukraina tidak pernah menjadi pilihan, tambah Vakulenko. Tetapi mulai terlihat jelas bahwa di bidang itu pun Rusia harus berhemat sedikit. Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran, lalu saat Teheran membalas, konflik berubah jadi perang regional. Baiklah, navigasi melalui Selat Hormuz terhenti, menyebabkan harga minyak melonjak. Tiba-tiba, Moskow menerima hadiah ini, ujar Vladimir Milov, mantan wakil menteri energi yang kini kritikus Kremlin dan hidup di pengasingan. Sekarang mereka punya penyelamat. Akhir-akhir ini pejabat Rusia sangat bahagia, meski situasinya seperti sekarang. Seolah belum cukup, Trump menambahkan, bisa dibilang lapisan terakhir dan pada dasarnya. Pertama, dia mencabut sanksi terhadap Rusia terkait penjualan ke India. Dan sekarang, mengingat krisis global, G7 mulai membicarakan soal melepas cadangan ke pasar. Dan kemudian, pada hari terakhir, Amerika Serikat mengeluarkan pengecualian selama 30 hari terhadap sanksi untuk pembelian minyak Rusia. Jadi, selama 30 hari, mereka mencabut sanksi terkait penjualan ke India, dan sekarang ada pengecualian selama 30 hari. Jadi, orang Rusia dalam 30 hari ini pada dasarnya akan memasukkan, mereka punya banyak kapal tanker minyak yang berhenti, sudah terisi tapi berhenti. Sekarang mereka bisa menjualnya tanpa sanksi. Jadi ini adalah pemasukan tak terduga bagi Rusia, yang tidak mereka harapkan, tentu saja para blogger militer Rusia. Mereka sama sekali tidak senang dengan bagaimana Rusia tidak membantu Iran, bagaimana Iran sedang diserang oleh Israel, dan sebagainya. Di tingkat atas, pada dasarnya Iran hanya bisa memberi Rusia seperti drone di awal. Itu semua sudah mereka dapatkan, sekarang mereka memproduksinya sendiri. Saya ingat ketika saya dulu menangani geolokasi pertama. Gambar satelit dari pabrik-pabrik yang sedang dibangun oleh Rusia di Tatarstan, dan itu adalah pabrik drone Shahed yang diproduksi dengan lisensi dari sana. Dan ada konsultan serta teknisi dari Iran. Sejak 2023, kabarnya tidak terdengar lagi. Artinya, mereka kini sepenuhnya mandiri. Jadi, apa yang bisa diberikan Iran kepada Rusia adalah itu. Dari segi ekspor, Iran adalah pesaing. Iran bagi Rusia mengekspor minyak, jadi jika ada lebih sedikit minyak Iran dan ditambah lagi monarki-monarki Teluk diblokir. Nah, tiba-tiba armada hantu Rusia itu selama 30 hari tanpa sanksi. Jadi mereka bisa menurunkan semua yang mereka miliki. Mereka akan berusaha memaksimalkan semuanya. Juga karena Tiongkok dan India yang sebelumnya mendapatkan pasokan dari monarki Teluk maupun Iran, sekarang juga akan meningkatkan cadangan mereka sendiri mengingat krisis ini untuk berjaga-jaga. Dengan membeli minyak Rusia yang pasti tidak akan mereka bayar $59 per barel. Mereka akan membayar 100, 110, 120, berapapun harganya nanti.
Jadi seperti yang Anda lihat, dampak dari krisis di Iran sangat berat, terutama terkait Ukraina. Selain itu, hal ini tidak dibicarakan karena jelas semuanya sudah berakhir. Bisa dibilang ini masuk dalam berita-berita kecil, sekunder, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kapal metana Rusia, Arctic Metagas, yang pasti pernah diserang oleh Ukraina tepat saat serangan Amerika di minggu pertama di Iran. Sekarang kapal itu berada di lepas pantai antara Lampedusa dan Malta, benar-benar ditinggalkan dan terombang-ambing. Terakhir kali terlihat oleh angkatan bersenjata. Ini adalah serangan terhadap kapal yang terbakar. Kemungkinan besar dengan drone atau drone laut milik Ukraina tepat pada saat serangan ke Iran dimulai. Jadi hal itu menjadi sangat tidak diperhatikan. Ini tanggal 3 Maret. Hal itu jarang dibicarakan, tapi sekarang kapal ini sepenuhnya rusak di satu sisi, terombang-ambing tanpa arah, dan tak tahu akan berakhir di mana. Kapal metana Rusia itu dekat Lampedusa, seperti yang Anda lihat, kondisinya sangat buruk. Nah, dalam hal ini adalah berita kecil, tetapi benar-benar luput dari perhatian dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi. Tidak ada kru di atas kapal, semuanya sudah dievakuasi. Kapal tanker gas cair itu. Saat ini kapal itu berada tepat di sini, di tengah-tengah antara Lampedusa, Malta, dan Linosa. Terlihat lubang besar di lambung kapal. Kapal terombang-ambing dan tak jelas akan berakhir di mana. Ada peringatan navigasi, karena tentu saja siapa yang bisa melihatnya saat malam hari ketika kapal itu terombang-ambing itu sangat berbahaya. Bangke, kapal tanker gas Rusia itu terpantau pada 12 Maret sore oleh pesawat P-72 Angkatan Laut dari Stormo ke-41 Angkatan Udara Italia yang berangkat dari Sigonella. Pesawat terpatroli selama 3,5 jam, dan mereka berhasil menemukan tepat di mana lokasinya. Jika Anda ingin membaca lebih detail, saya akan kirimkan postingannya. Jadi seperti yang Anda lihat, soal gas dan sebagainya, gasnya sudah menguap. Maksud saya saya bukan ahli dalam masalah kimia, tapi saya membayangkan bahwa gas cair di bawah tekanan, jika tidak semuanya terbakar, sebagian besar pasti sudah terlepas ke udara. Ketika kapal itu terkena di dekat Malta. Saya tidak tahu apakah sebagian kapal masih memiliki, katakanlah, tong, kontainer gas bertekanan yang berisiko tenggelam bersama kapal. Atau apakah semuanya sudah hilang, terbakar, dan sebagainya? Itu akan kita lihat nanti. Jadi ini adalah detail kecil yang secara pribadi menyangkut kita. Berakses sulit diselamatkan. Jika kamu lihat fotonya, kapal itu terbuka di salah satu sisi. Saya pun heran kapal itu masih mengapung. Tapi sisi yang terbuka itu, karena kapalnya miring, sisi terbuka itu adalah tempat sekat-sekatnya jebol. Kebetulan itu bukan sisi yang menghadap ke air, tapi sisi yang muncul ke permukaan. Jika tidak, kapal itu pasti sudah lama tenggelam. Jadi, tidak. Kapal itu sebenarnya tidak meledak, kapal itu terkena serangan, terbakar, tapi tidak ada ledakan. Kelihatannya seperti bom yang terbakar dan terus-menerus mengeluarkan gas, lalu akhirnya padam. Dengan sendirinya. Ya, mungkin ada solar di tangki dan hal-hal seperti itu. Jadi bagi kami itu bisa menjadi masalah. Saya juga akan membahas masalah militer soal pembaruan peta. Ini bukan siaran langsung panjang karena tak ada berita besar. Dari sudut pandang ini menarik bahwa segala sesuatu harus selalu saling terkait. Jika kalian ingat, dalam beberapa bulan terakhir, selain serangan balasan Ukraina yang berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang memang masih diperebutkan dan sebenarnya belum sepenuhnya dikuasai oleh Rusia,
Tidak ada peristiwa besar, manuver besar-besaran dengan kendaraan tempur, atau upaya besar untuk menyerang. Kalian ingat dingin yang ekstrim? Ingat siaran langsung yang saya lakukan dengan Ukraina dengan selimut yang membeku. Pada suhu minus 20 hingga minus 30 derajat, apalagi di ketinggian ratusan meter, pertukaran panas lebih tinggi. Baterai drone benar-benar kurang bertenaga atau rusak. Hal ini membatasi aksi drone dan jadi sulit bagi kedua belah pihak untuk beroperasi. Tidak banyak terjadi di Januari dan Februari. Kini muncul masalah lain. Ini adalah masalah yang menarik, yaitu kabel serat optik. Karena permintaan besar dari Ukraina dan Rusia, jumlahnya praktis semakin meningkat. Antara 2025 dan 2026, biaya per kilometer meningkat 2 kali lipat. Dan ini sedang menjadi faktor, karena keduanya membutuhkan. Orang Rusia mengonsumsi 10% dari kebutuhan serat optik dunia. Orang Ukraina saat ini 5%, tapi jika digabungkan, mereka menyumbang 15% dari seluruh kebutuhan serat optik dunia. Dan ada juga beberapa pabrik yang memproduksinya. 50.000 kilometer per bulan untuk Kushkuinik dan beberapa lainnya. Tapi sebagian besar harganya sudah 2 kali lipat. Kalau terus begini akan jadi sangat mahal juga. Ya, memang penuh dengan kita sudah melihatnya di bulan-bulan sebelumnya, benar-benar ladang luas kabel serat optik. Tapi perlahan-lahan serat optik juga mulai menjadi masalah. Dari segi biaya, pasar dunia seperti yang bisa kalian lihat tidak tumbuh banyak. Pada tahun 2021 diproduksi 500 juta kilometer kabel serat optik. Pada tahun 2025 menjadi 568 juta. Jadi sebenarnya tidak meningkat. Berapa proporsinya? 11%, 10%, 5%. Tapi konsumsi justru meningkat tajam. Ini bisa menjadi salah satu faktor lain yang memperlambat aktivitas kedua pihak yang bersaing. Jadi menarik untuk melihat bagaimana ada faktor ini juga di tengah-tengah kenyataan bahwa tidak banyak yang terjadi. Hal lain yang terjadi dan kita tidak punya banyak waktu untuk membahasnya adalah bahwa pasukan Ukraina telah menyerang sebuah pabrik di Bryansk Kremli, yang merupakan pabrik yang pada dasarnya bergerak di bidang komponen. Saya katakan, ini adalah pabrik yang jelas memproduksi komponen militer. Namun demikian, tetap saja ada 6 atau 7 orang yang tewas dan 37 orang terluka. Terkait pernyataan otoritas tempat, saya sudah menonton videonya, tapi tidak bisa ditunjukkan. Karena kenaikan 50%, bahkan 100% biaya penggalian serat optik hanya dalam 1 tahun terakhir, dalam waktu 1 tahun, biayanya menjadi 2 kali lipat. Pabrik itu terkena serangan. Pabrik itu terkena serangan oleh Storm Shadow. Selain itu, dengan tingkat presisi yang cukup tinggi, yang menarik juga. Banyak video beredar dan semuanya dibuat oleh warga negara Rusia yang melihat kejadian itu, dan Solovyov mengatakan mereka harus dipenjara. Hal seperti itu sebenarnya tidak masuk akal. Semua video yang kita lihat dibuat oleh orang Rusia sendiri. Kalau tidak, mereka pasti marah. Karena mereka bilang itu tidak patriotik untuk menunjukkan hal-hal seperti ini, untuk mengeluhkan kurangnya pertahanan. Kelihatannya seperti pabrik yang tidak terlalu penting, tapi sebenarnya orang-orang Rusia sendiri mengatakan bahwa sebagian besar komponen yang mereka gunakan berasal dari sana. Itu target strategis yang penting menurut pengakuan Rusia. Kalian juga akan menemukan pernyataan dari beberapa insinyur yang bekerja di sana.
Selain dua peristiwa ini, yakni kapal pengangkut gas dan pabrik Rusia, katakanlah tidak ada unsur besar, sebuah helikopter. Nah, inilah yang dikatakan oleh seorang insinyur Rusia pada tahun 2015. Direktur pabrik Bryansk mengatakan bahwa jika pabrik tersebut harus tutup, jika kami tiba-tiba menghilang, sebagian besar area perangkat keras militer akan berhenti ada. Karena mereka sangat bergantung, saya tidak tahu apakah ketergantungan ini masih ada atau sudah tercipta redundansi dalam 11 tahun terakhir. Tapi pada saat itu pasti dianggap sebagai aset bernilai strategis. Jadi kita akan lihat apakah ini akan berdampak dalam jangka panjang. Hal seperti ini hanya bisa dipahami setelah berbulan atau bertahun-tahun. Jika tiba-tiba terlihat penurunan penggunaan suatu aset militer tertentu, karena tentu saja ada juga banyak stok. Ini adalah citra satelit sebelum dan sesudah dari. Dalam masalah ini tentu saja ada juga banyak serangan rudal Rusia terhadap sistem energi Chernihiv dan tempat-tempat lain, terutama sektor energi. Dan dengan berbagai korban jiwa termasuk warga Ukraina dan lain sebagainya. Namun yang pasti inilah pukulan terbesar yang berhasil dilakukan oleh pihak Ukraina. Biasanya ketika mereka menggunakan Storm Shadow, mereka menggunakannya dengan hati-hati karena mereka tidak punya banyak. Jadi ini adalah sebuah penggunaan yang memang dipikirkan khusus untuk hal ini. Sekarang kita akan beralih ke situasi bisa dibilang di lapangan. Tapi sebelum melakukannya, saya juga berusaha sedikit memecah suasana tragis dan sebagainya. Dengan hal yang ditunjukkan kepada saya di komunitas. Karena ini benar-benar lucu. Fabrizio Corona ingin pergi ke Ukraina dan mati dalam kejayaan. Diumumkan di media sosial. Ia memutuskan berangkat ke Ukraina untuk melawan tentara Putin. Dia berniat mengangkat senjata demi kebebasan Ukraina usai invasi Rusia oleh Vladimir Putin dan pecahnya konflik. Tentu saja itu sedang dibahas di komunitas. Seseorang memposting gambar ini di sini. Dan sebenarnya ini adalah Fabrizio Corona yang sedang berlatih menghindari drone. Ya, pada dasarnya benar, tapi ini berita nyata. Coba cari saja. Saya menemukannya di komunitas saya. Hal seperti ini cukup lucu. Apa yang bisa saya katakan? Mencari perhatian. Mungkin bisa dibilang cukup tidak pantas membuat lelucon seperti ini. Ngomong-ngomong, lelucon seperti ini juga pernah dibuat oleh orang kepercayaan Zelensky. Kalian ingat? Dia juga bilang akan mengundurkan diri, tiba-tiba pergi ke garis depan. Tentu saja Yermak tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu, terima kasih kepada si Tudung Merah. Jadi hadirin sekalian, karena kita sudah di sini, dan kemudian kita mulai dengan bagian kedua dari siaran langsung ini. Juga karena, hadirin sekalian, di sini kita bekerja setiap 2 hari. Praktis, saya hampir tidak bisa menemukan waktu untuk melakukan hal lain. Kenapa? Karena ada terlalu banyak krisis. Saya beritahu, jika ada masalah, perang, atau kekacauan lain, saya benar-benar tidak sempat mengurusnya. Mari kita bahas apa yang terjadi di garis depan yang menurut saya tidak terlalu banyak, baik karena masalah cadangan maupun alasan lainnya. Kita mulai dari atas. Tidak ada kabar dari Kupiansk, artinya hampir tidak ada kejadian di sana. Jadi saya mulai dari Liman. Di daerah Liman, tekanan Rusia kembali muncul. Ada kasus infiltrasi, seperti yang bisa dilihat hampir sampai ke belakang kota. Untuk pertama kalinya. Tapi sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang kita lihat 4 atau 5 bulan lalu. Pada dasarnya kita akan melihat bahwa situasi di Kupiansk hampir tidak berubah setelah Ukraina merebut kembali dan membersihkannya. Selalu ada upaya di bagian timur, tapi tidak ada perubahan besar. Dan Liman secara keseluruhan tidak berubah. Situasinya tidak banyak berubah.
Orang Rusia terus mencoba, terutama di front Siversk, untuk mencoba menyerang dari belakang. Namun, kami mencatat tak ada perubahan besar di garis depan. Mungkin sektor yang sedikit mulai pulih adalah tentunya di Zaporizhia, karena serangan balasan dari Ukraina. Dan juga di Pokrovsk, di mana untuk pertama kalinya Rusia kini mulai mengambil alih wilayah di luar Pokrovsk, yaitu menuju Rishini. Untuk memberi Anda gambaran, untuk memberikan pandangan yang lebih luas tentang situasinya, Anda bisa menggunakan peta ini bagi yang belum tahu, gratis. Kalian bisa terhubung di sini dan kalian bisa melihat peta itu sendiri. Menarik untuk dicatat bahwa di tengah kekacauan yang sedang kita bahas ini, perang di Ukraina justru terlihat cukup stagnan. Memang benar bahwa bulan-bulan musim dingin sangat berat. Mereka benar-benar mematikan aktivitas drone. Kini ditambah kenaikan 100% biaya serat optik dalam setahun terakhir. Tapi secara umum, tidak ada perbedaan besar antara Liman sekarang dan Liman 6 bulan yang lalu. Jembatan titik di mana Rusia bisa dibilang paling banyak maju adalah di Siversk. Namun belakangan ini beberapa unit Ukraina telah dipindahkan ke sini, termasuk Pomsta Revenge dan beberapa lainnya dari Kostiantynivka. Perhatikan bahwa untuk pertama kalinya di peta muncul nama Kramatorsk dan Sloviansk. Artinya lingkaran di wilayah ini mulai menutup karena mereka tidak bisa melewati Liman. Dan ini bukanlah wilayah yang ideal karena di sini penuh dengan hutan, ada sungai Siversky Donets kalau tidak salah namanya begitu. Jadi ini bukan tempat yang terbaik. Orang Rusia mencari jalur alternatif dan menemukannya di utara Soledar lama. Kalian ingat Soledar, Bakhmut? Kita sudah bertahun-tahun mengalami hal seperti ini. Mereka sedang mencoba menuju ke Sloviansk. Selain itu, di sini ada jalan yang cukup penting untuk sampai ke sana. Bisa dibilang dengan santai, tapi laju pergerakannya tetap saja cukup lambat. Sektor ini memang khusus, tapi kalau peta itu gratis, berarti kita yang jadi produknya. Bagus, itu pertanyaan yang cerdas. Saya salah satu yang memberi peta gratis, produknya kamu, hanya jika kamu mau karena berbasis donasi. Seperti yang kamu lihat, saya bahkan tidak menjual data kamu. Jadi di daerah ini, di sini orang-orang Ukraina yang selalu memiliki unit-unit yang sama, kamu ingat yang ke-108, pasukan gunung yang ke-81, yang ke-54? Sekarang mereka sedang menerima sedikit bala bantuan, tapi tidak ada perubahan besar. Di wilayah Kostiantynivka Chasivyar, sebaliknya, kita bisa melihat bahwa perlahan-lahan situasinya semakin memburuk. Saya juga akan menunjukkan beberapa peta lain, katakanlah yang lebih baik, dengan semua sistem pertahanan agar kita bisa sedikit memahami apa yang sedang terjadi. Ini sistem pertahanan wilayah itu. Kramatorsk, Sloviansk, Liman. Kalian bisa melihat dengan jelas di mana Rusia sedang mencoba untuk menyerang dari belakang. Dan kalian bisa melihat betapa rumitnya sistem pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Perhatikan bahwa bahkan di belakang Kramatorsk dan Sloviansk sekarang, mereka telah mengembangkan banyak, garis depan semakin menyempit. Bagus Paolo Bonoretti yang telah memperhatikan hal ini. Semakin garis depan menyempit, semakin besar kemampuan Ukraina untuk bergerak melalui jalur internal. Tetapi jumlah penyerang juga bertambah. Ada kelebihan dan kekurangan. Terima kasih Paolo atas pertanyaannya. Saat garis depan menyempit, apa kelebihannya? Dan jalur maju musuh menjadi jelas. Masalah orografis terlihat di sini. Ada sungai serta jalan yang menghubungkan Liman ke Kramatorsk dan Sloviansk. Kamu tahu batas kemajuan Rusia? Mereka tak bisa sepenuhnya mengepung Liman dari utara karena wilayahnya berupa rawa, hutan, dan sungai. Hal serupa berlaku di sisi lain, sehingga arah kemajuan jelas. Jadi para pembela bisa berkonsentrasi dan menempatkan lebih banyak personel untuk mempertahankan hanya area itu saja. Namun jika kamu menempatkan lebih banyak personel di area itu, kamu akan mengalami kerugian lebih besar. Ketika lawan membombardir kamu, baik melalui udara, dengan pesawat layang, atau dengan artileri darat,
Jadi selalu ada pertukaran. Konsentrasi kekuatan menjadi sangat jelas, baik dari pihak penyerang maupun dari pihak bertahan. Kekuatan dan kerugian akan terkonsentrasi karena personel, peralatan, dan tembakan terfokus di area kecil. Menarik untuk dicatat bahwa garis depan semakin menyempit pada titik-titik kunci. Di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi arah kemajuan pasukan Rusia di utara, seperti yang bisa dilihat di barat laut Soledar. Kramatorsk. Di sini kita tidak terlalu jauh. Ingat, ada kanal, tapi bukan kanal besar dan bukan sistem pertahanan kuat. Sistem pertahanan yang dibuat oleh Ukraina jauh lebih berharga daripada sebuah kanal kecil yang hanya beberapa meter saja bisa dibilang. Mari kita lihat di Kostiantynivka. Akhir-akhir ini, Rusia berhasil melewati hambatan yang sudah lama mereka hadapi. Dan apa hambatan itu? Itu adalah hambatan berupa cekungan air yang ada di wilayah ini. Karena, seperti yang bisa kalian lihat, di sini hampir tidak ada apa-apa. Orang-orang Ukraina bertahan di sepanjang jalan dan terutama di Brestok, di mana mereka memiliki sistem pertahanan yang cukup berkembang. Juga karena kalian bisa lihat secara orografi siapapun yang menguasai wilayah ini bisa melihat ke segala arah hingga 220 meter. Kita tidak sedang membicarakan Gunung Matajur, tapi ketika kamu berhasil menguasai daerah ini dari sini, operator drone mereka bisa bergerak kemana saja. Mereka memiliki pandangan yang lebih baik di daerah ini. Maksudku Ivanopilia, Plesivka, Nepilivka, dan sebagainya. Rusia sudah lama mencoba menyerang, tapi karena rumah kecil dan dace kecil, drone saja bisa menghancurkannya. Jadi setelah berbulan-bulan bahkan hampir setahun serangan, hampir tidak ada lagi yang bisa digunakan. Jadi orang Rusia tidak bisa mengkonsolidasikan wilayah itu. Sekarang setelah mereka merebut Berestok, daerah perbukitan ini, mereka benar-benar mulai mengepung Kostiantynivka dan mulai menyusup dari sisi-sisinya. Kalau itu belum cukup, kenapa kalian selalu harus menambahkan sesuatu? Ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Garis depan semakin menyempit, jumlah penyerang bertambah, begitu juga jumlah pembela, tapi juga efek dari artileri dan drone pelanan. Untuk melakukan sedikit shaping, yaitu untuk memberikan sedikit bentuk dalam situasi ini, pasukan Rusia menyerang hampir 180 derajat mengepung Kostiantynivka, dan kita bisa melihat dari berbagai sisi kota ini. Ada banyak cadangan air, danau-danau kecil dan sebagainya, yang semuanya memiliki bendungan. Mereka punya keunikan ini. Semuanya adalah cadangan air yang sebenarnya memiliki sistem bendungan. Jadi, pasukan Rusia sebulan yang lalu dan baru-baru ini terutama menyerang bendungan-bendungan ini. Karena mereka menyerang bendungan-bendungan ini dengan bom luncur. Karena dengan cara itu, mereka berhasil membanjiri area di belakang Kostiantynivka. Dan jika saya menghancurkan bendungan-bendungan di danau kecil ini, saya akan membanjiri seluruh wilayah tersebut. Di belakang Kostiantynivka, saya memberikan tekanan dari selatan, timur, dan barat. Iya, bagi para pembela akan lebih sulit untuk bergerak dan membawa logistik yang mereka butuhkan. Jadi, dalam beberapa waktu terakhir, Rusia telah menyerang baik bendungan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan cadangan air ini. Di sini bisa dilihat, mereka sendiri yang mempublikasikannya. Jangan mulai permainan seperti itu perbuatan mereka. Mereka yang mempublikasikan itu tampilan drone mereka. Dan jebolnya bendungan-bendungan ini membawa keuntungan. Kalian tahu kan, kadang-kadang ada pipa gas yang dibuka. Saya selalu sangat jujur ketika ada pipa gas yang dibuka. Di sebelah kiri Kostiantynivka adalah orang-orang Ukraina, di antara Rusin, Yar, dan Stepanivka. Karena jelas, pipa gas itu memperlambat laju pihak lain, jadi mereka tidak mengakuinya. Tapi sudah jelas siapa yang diuntungkan. Kadang di bendungan dibuat skenario untuk menentukan siapa yang diuntungkan. Keuntungan jelas bagi Rusia karena seperti yang Anda lihat itu membanjiri seluruh area di belakang Kostiantynivka. Jadi tidak banyak yang perlu diperdebatkan tentang hal ini. Jadi inilah salah satu alasan mengapa Kostiantynivka saat ini berada dalam kesulitan khusus.
Khusus untuk waktu perang ini, mereka memiliki bendungan-bendungan ini yang bagaimanapun juga hanya berdampak sementara, bukan dampak yang abadi. Efek dari bendungan-bendungan ini adalah beberapa wilayah menjadi tergenang. Ini bisa terjadi beberapa minggu hingga sebulan, lalu air surut. Perhatikan di mana wilayahnya, ini adalah wilayahnya. Kalian bisa lihat tepat di belakang, di bagian belakang. Sementara ini adalah wilayah di mana pasukan Rusia sedang memberikan tekanan. Jadi ini adalah upaya seperti di Novakovka, ini adalah upaya Rusia untuk melakukan shaping of the field, yaitu memberikan bentuk pada area pertempuran dengan mengurangi opsi lawan. Mengenai zona mundur, zona untuk mengatur logistik dan membuat pergerakan di dalamnya menjadi lebih sulit. Ini adalah bendungan lain yang mereka serang, lebih ke kiri. Seperti yang bisa kalian lihat, ini juga diserang di bagian yang ada bukaan-bukaannya. Dan hal ini menyebabkan banjir. Pada dasarnya ini berarti baik di sebelah kiri maupun kanan, semua sistem kolam dan sebagainya ini. Juga karena di sana mengalir sungai Krivi, di mana sebagian airnya dialirkan ke bendungan-bendungan ini. Jadi inilah yang sedang terjadi di daerah Kostiantynivka. Kamu punya tekanan dari bawah. Ada dua bendungan yang jebol di sisi kota yang jelas-jelas menghambat. Jadi salah satunya adalah ini yang baru saja saya tunjukkan kepada kalian. Dan yang satunya lagi adalah ini. Banjir ganda ini dari satu sisi dan sisi lainnya secara kebetulan semuanya bermuara pada satu-satunya jalan yang menghubungkan Kostiantynivka dengan desa-desa lain di utara. Jarak dari garis depan banjir sulit untuk dinilai. Tapi luasnya beberapa kilometer persegi. Penting untuk memperhatikan cekungan dan masalah di Kostiantynivka, khususnya di bagian belakangnya. Seperti yang kamu lihat, daerah ini biasanya punya lembah seperti ini. Tepat di mana ada jalan. Jadi air ini mengalir ke sini dan kemungkinan besar akan mengalir di sekitar area ini. Di sini jadi kebetulan ini adalah area yang digunakan oleh Ukraina untuk logistik. Jadi inilah yang dilakukan Rusia di area ini. Di sini bisa terlihat lebih jelas. Ini adalah areanya. Pengeboman bendungan bisa terlihat area yang tergenang karena airnya mengikuti kemiringan tanah. Tentu bukan kebetulan, kini Ukraina tak bisa memakai area Novodimitrivka dan hutan ini, padahal dulu sering digunakan. Bukan kebetulan air-air ini infiltrasi Rusia terjadi di sisi ini. Karena sekarang Ukraina alih-alih menyerang Rusia dari samping, justru terpaksa bertahan di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, inilah alasannya. Sistem pertahanan Ukraina sangat maju. Untuk bagian setengah lingkaran di sekitar kota, jauh lebih sedikit untuk bagian belakangnya. Jadi inilah situasi di Kostiantynivka. Ini kurang lebih adalah wilayah-wilayah di mana diperkirakan Rusia akan melakukan serangan mereka. Perlu dicatat bahwa sudah sejak lama mereka mencoba naik dari Sofivka menuju Druzhivka. Dan di sisi lain, di utara Chasivyar, mereka mencoba melakukan hal yang sama. Mereka mencoba memotong dari belakang Kostiantynivka sambil memberikan tekanan dari bawah untuk menjaga pasukan Ukraina tetap terlibat. Jadi, kemungkinan besar Kostiantynivka akan menjadi sasaran serangan Rusia di musim semi. Musim semi, musim panas. Kita mungkin akan melihat laporan tentang Kostiantynivka. Sepanjang periode itu, kemungkinan besar kita akan melihat hal serupa seperti di Pokrovsk, di mana Rusia dalam 4 hingga 6 bulan ke depan akan menggunakan taktik biasa untuk menciptakan kuali, meratakan semuanya dengan bom luncur jika mereka tidak bisa merebut wilayah atau mengepung dari samping. Persis seperti yang terjadi di Pokrovsk. Mari kita bahas juga situasi di Pokrovsk karena ini menarik. Mari kita lihat.
Akhir-akhir ini, pasukan Rusia keluar dari Pokrovsk dan maju hingga masuk ke Hryschin. Ini pertama kalinya kita melihat pasukan Rusia. Kalian masih ingat unit WDW dulu sudah datang? Ada seluruh periode musim dingin di mana pasukan Rusia tidak banyak melakukan apa-apa setelah mereka merebut Mirnohrad dan Pokrovsk serta sebagian Rodinsky. Akhir-akhir ini, terutama dalam 4-5 hari terakhir, setelah banyak pengeboman dengan bom luncur di Hryschin, yang sebenarnya hanya desa kecil dengan beberapa rumah kecil, pasukan Rusia akhirnya berhasil merebutnya. Memang, secara umum ada penarikan mundur pasukan Ukraina di wilayah ini. Juga karena, seperti yang Anda lihat, tidak ada aglomerasi perkotaan besar, jadi memang sulit untuk membangun pertahanan. Mereka telah membuat sistem pertahanan baru di sini. Tapi di Hryschin ada banyak geolokasi, terutama infanteri Rusia yang terkena serangan dari berbagai drone. Mirnohrad, Pokrovsk, Hryschin, Rodinsk, Dobropilya. Seperti yang kalian lihat, ini kali pertama mereka keluar. Mereka mungkin akan mencoba merebut Dobropilya, menciptakan kepungan lain di kanan dan kiri, persis seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Dalam semua kasus, orang Rusia kurang lebih bertindak dengan cara yang sama. Mereka selalu mencoba mengepung kota dari samping, terus menekan agar pasukan Ukraina tetap terlibat, mengidentifikasi posisi perlawanan mereka, lalu menyerang dengan drone dan bom. Tekniknya selalu sama, bersifat metodis, sangat lambat, dan sangat mahal. Mirko, drone murah telah mengubah perang di Ukraina. Apakah akan seefektif itu di pegunungan seperti Iran dengan medan dan pandangan berbeda? Ya, tetap efektif. Karena itu tergantung pada ketinggianmu. Jika kamu berada di atas dan menggunakan drone, kamu benar-benar memiliki keuntungan besar. Terutama jika kamu berada di dalam gua atau hal-hal semacam itu. Meskipun kamu tetap harus memiliki kabel untuk antena dan sebagainya. Faktanya adalah di medan berbatu ada lebih sedikit pohon, terutama di daerah-daerah Iran. Perhatikan, pegunungan itu cukup tandus sehingga tempat bersembunyi jadi terbatas. Sulit melarikan diri dari drone di medan yang curam dan pegunungan. Anehnya, jika kamu harus menghindari suatu objek, kamu akan lebih mudah menghindarinya saat berada di dataran dengan hutan dan sebagainya, karena kamu bisa bergerak dengan baik. Bayangkan jika kamu harus menghindari suatu objek di satu-satunya jalan pelarianmu. Jika kamu berada di atas, jalannya hanya ke bawah. Jika kamu mencoba naik ke atas, kamu akan bergerak lambat, jadi kamu jauh lebih mudah ditebak. Perlu kamu tahu, pegunungan di Iran sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai 2 hingga 4.000 meter. Itu bukan medan yang bagus, hanya ada sedikit parit di bebatuan, dan seperti yang akan kutulis di buku, memang medannya tidak bagus. Sejujurnya, dari sudut pandang militer, kalau kamu lihat Iran itu agak mirip Mordor. Lihatlah pegunungan-pegunungan itu. Saya tidak tahu apakah Tolkien terinspirasi oleh The Lord of the Rings ketika dia menciptakan tanah Sauron, Mordor. Jika kalian membuka peta Middle-earth dan melihat daerah-daerah tempat Sauron berada, Benteng Hitam, Barad-dûr, dan sebagainya, dan melihat peta Iran, kita ada di sana, maksudnya dikelilingi oleh pegunungan, jadi dari sudut pandang kekuatan invasi, menyerang Iran itu sangat sulit. Itu adalah salah satu medan terburuk yang bisa dimasuki oleh sebuah tentara. Bayangkan saja, lebih dari 90% perang. Perang Iran-Irak pada dasarnya terjadi di kaki pegunungan di perbatasan Irak-Iran. Pertempuran hanya sampai ke daerah perbukitan. Untuk memberi gambaran, jika di sini ada Irak, pertempurannya terjadi di sini. Di sini. Jika kita melihat peta Iran geografi, seluruhnya dikelilingi oleh pegunungan, daerah yang lebih rendah berada di bagian dalam, jadi dari sudut pandang ini memang mirip, sangat mirip. Ini wilayah yang sangat tidak menguntungkan bagi yang ingin melakukan invasi. Dan ketika kamu berada di dalam, lawan,
dengan semua tempat persembunyian tersembunyi dan sebagainya, bisa menggunakan strategi yang sama untuk menyerangmu dari dalam. Ketika kamu masuk ke dalam, kamu berada di lembah itu, di dalam kota atau negara. Masalahnya adalah bagaimana kamu memasok logistik di wilayah seperti ini. Kamu menginvasi Iran, masuk ke daerah ini, semacam segitiga, semoga berhasil memasok logistik untuk pasukan pendudukanmu. Dengan lawan yang bisa bersembunyi di seluruh sistem pegunungan, yang pada dasarnya mengelilingi dari 360 derajat. Perang Iran-Irak berhenti di sini. Untuk memberi gambaran, 1 juta orang tewas di sini, di area ini. Ini adalah area di mana mereka saling berhadapan. Jadi ini memang daerah yang cukup sulit bagi sebuah tentara. Dan juga bagi para operator drone, ini bukan tempat yang ideal, karena biasanya operator drone membutuhkan tempat berlindung atau sesuatu untuk beroperasi. Operator drone di atas gunung akan mendapat garis depan yang sangat stabil. Mari kita lihat. Arah kemajuan Rusia di wilayah Pokrovsk-Krestin kurang lebih mengikuti pola yang sama. Merebut Rudinsk, merebut Krestin, dan mencoba memotong wilayah bagian dalam. Jadi tidak ada perubahan besar. Jika kita bergerak sedikit lebih ke selatan dari Pokrovsk, di wilayah Novopavlivka, ada infiltrasi baru dari Rusia. Sepertinya ini kali ketiga atau keempat Rusia mencoba merebut Novopavlivka. Terakhir kali mereka berhasil merebut setengahnya, kalian bisa lihat desa itu dibelah oleh sungai. Mereka berhasil merebut setengahnya. Dengan serangan mekanis, mereka berhasil mendaratkan pasukan, lalu pasukan Ukraina berhasil memukul mundur mereka. Kira-kira bulan Oktober atau November tahun lalu mereka mundur kembali. Sedangkan untuk wilayah yang berada di utara Hulyai-Pole, kami perhatikan setelah Rusia berhasil maju cukup jauh dan hampir mencapai Ivanivka, seperti biasa, wilayahnya bertambah luas. Wilayah yang bisa dibilang abu-abu, tidak dikuasai, tidak diperebutkan, maksudnya diperebutkan tapi tidak dikuasai. Ini adalah sedikit tren beberapa bulan terakhir di hampir seluruh garis depan, terutama dari Pokrovsk ke bawah. Kita akan mencatat bahwa wilayah-wilayah di mana tidak benar-benar diketahui siapa yang menguasai apa sangatlah luas. Ada ratusan dan ratusan geolokasi tidak membenarkan salah satu dari keduanya pada dasarnya. Ini masalah terbesar yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki wilayah yang sangat banyak diinfiltrasi oleh keduanya, terutama di wilayah utara Hulyai-Pole, di mana terbentuk area abu-abu yang sangat luas. Di sana, sesekali kita mendapatkan geolokasi. Ukraina sekitar 10 km di selatan, kadang posisi Rusia 10 km di utara. Inilah alasan mengapa, seperti yang kita lihat belakangan ini, muncul cerita Ukraina merebut kembali 300 km itu. Itu karena Rusia membual. Sebenarnya mereka sendiri tidak menguasai wilayah itu. Mereka agak longgar dalam hal itu. Beberapa pemetaan memberikan atribusi pada situasi tertentu. Jadi pada akhirnya, siapapun yang menulis artikel jurnalistik melihat peta yang seperti itu, keesokan harinya berubah. Dan mereka berpikir bahwa yang memetakan tahu cara melakukan pekerjaannya. Sebenarnya tidak. Banyak pemeta mengikuti bias pribadi. Baik peta Ukraina maupun peta Rusia. Perhatikan saja, di peta Ukraina Anda tidak melihat unit Ukraina. Misalnya dalam peta Rusia, biasanya mereka tidak menampilkan unit mereka sendiri. Kami menampilkan semuanya, kami dan beberapa lainnya. Jika Anda melihat sebagian besar peta, biasanya hanya menampilkan satu sisi atau hanya sisi lainnya. Hanya sedikit peta yang menampilkan kedua pihak, dan Anda akan selalu melihat bahwa peta Ukraina cenderung memperbarui wilayah yang sudah dikuasai atau terlambat. Jika itu peta Ukraina, jika hilang atau demi kerahasiaan. Jadi, mereka juga sangat terkait dengan hubungan pribadi dengan tentara. Artinya, meski sudah tahu wilayah dikuasai, pengumuman baru dilakukan nanti karena belum dibahas sekarang. Biasanya, peta Rusia sering melebih-lebihkan pencapaian mereka. Perhatikan saja, banyak yang bahkan tidak memiliki zona abu-abu. Mereka hanya membicarakan wilayah yang sudah dikuasai.
Menurut saya, menggunakan zona abu-abu yang masih diperebutkan saat ragu adalah pilihan terbaik. Kalau tidak bisa dipastikan, tandai saja sebagai abu-abu. Itu tidak menguntungkan siapapun, bahkan dari sisi media. Tunggu data yang sudah pasti untuk bisa memikirkan hal ini. Namun, kita akan mencatat bahwa terlepas dari zona abu-abu yang bertambah, penguasaan Rusia di wilayah ini tetap menurun. Karena dulu, wilayah yang dikuasai Rusia hampir mendekati Zaporizhia baru, Oleksandrivka, dan sebagainya. Jadi, zona abu-abu itu ada dan cukup luas. Tapi tetap saja, wilayah yang dikuasai Rusia juga terdorong lebih mundur. Kalau kalian ingat, mereka dulu berada di utara Hulyai Pole, bahkan belakangan ini sempat masuk ke Ternuvate, sebelum kekacauan serangan balasan Ukraina ini terjadi. Ada perdebatan di kalangan para mapper soal Ternuvate. Rusia sudah menunjukkan lokasi di Ternuvate, sementara Ukraina bilang tidak, itu tidak benar. Jadi secara umum ya, zona abu-abu luas, tapi wilayah yang dikuasai Rusia tetap lebih mundur. Jadi kita harus selalu berhati-hati dengan hal-hal seperti ini agar bisa mengikutinya dengan serius, tanpa terlalu menyalahkan satu pihak atau pihak lain. Ketika tidak ada kepastian, kita juga akan membahas apa yang terjadi lebih ke selatan, terutama di sektor Hulyai Pole yang saya bayangkan itu yang paling. Penjualan teknologi anti-drone ke Uni Emirat Arab dan kemungkinan Eropa dapat menjadi sumber pendapatan utama. Saya tidak tahu, itu bukan sistem mahal. Mereka juga tidak akan mendapat miliaran dari situ. Jika dijual ke semua negara, bisa dapat 1 hingga 2 miliar atau ratusan juta. Namun, ini bukan hal yang bisa kamu katakan sebagai sumber penghasilan sangat besar. Andrea Beltrame. Menurut saya, akan lebih menarik bagi orang Ukraina untuk terlibat dalam diskusi tentang Iran, menawarkan diri mereka mungkin untuk mendapatkan pinjaman, dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, untuk menjadi bagian dari diskusi, lebih penting bagi Ukraina untuk terlibat dalam diskusi tentang krisis Timur Tengah daripada mendapatkan 50 juta untuk beberapa drone anti-drone dan sejenisnya memiliki relevansi lebih besar. Jadi, seperti yang kita lihat, banyak wilayah yang berubah akhir-akhir ini. Rusia mulai merebut kembali, mereka mengonsolidasikan kembali beberapa wilayah yang sebelumnya tidak mampu mereka pertahankan. Perlu dicatat bahwa infiltrasi Ukraina telah meningkat. Wilayah yang diperebutkan sekitar 203 km persegi, hanya di area antara Stepove dan Ternuvate. Ada seperti, di bawah ini saya juga telah menambahkan beberapa geolokasi. Tetapi ada geolokasi drone Ukraina yang beroperasi di wilayah ini, dan ada juga geolokasi Rusia yang beroperasi di wilayah ini. Dengan drone, keduanya punya sekitar 20. Di daerah di mana drone berhasil menyusup, sesekali terlihat geolokasi. Kalau saya tidak salah, baik di Novokrikoriivka atau di Novomykolivka, ada geolokasi kendaraan Ukraina yang hancur. Ini berarti mereka mencoba dengan cepat untuk pergi dan menduduki, menurunkan beberapa infanteri di salah satu dari 2 desa kecil ini, bisa dibilang. Di sisi lain, Rusia kembali mencoba melakukan serangan ke arah Ternuvate. Geolokasi terbaru masih dari sekelompok kecil yang diserang oleh beberapa drone Ukraina di daerah Kozylseve. Jadi, situasinya hampir kembali seperti sebelum musim dingin, bisa dibilang begitu. Di sini bisa dilihat geolokasi terbaru yang dilakukan pada saat serangan Ukraina. Seperti yang Anda lihat, ini cukup dalam dan tentu saja menimbulkan semacam zona berbentuk sarung tangan. Ini memberi Anda gambaran tentang bagaimana situasi di garis depan ini, hampir seperti sarung tangan. Jika Anda penggemar kisah es dan api, ini hampir seperti wilayah asal Littlefinger, yaitu The Fingers.
Di wilayah Huliaipole, dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Ukraina berhasil menyusup, bahkan beberapa kali sangat dekat ke Huliaipole. Dan belakangan ini, sebaliknya, pasukan Rusia sedang melakukan serangan balasan di Zaliznychne dan bahkan berdasarkan geolokasi terbaru. Di Kirki, perlu dicatat bahwa mereka menyusup di antara dua sistem pertahanan Ukraina. Ini adalah garis lama yang membentang dari Huliaipole ke Orihiv, Kamiansk, dan seluruh garis depan Zaporizhia, serta garis pertahanan Zaporizhia lain. Sayangnya, bagi pihak Ukraina, garis pertahanan ini diarahkan dari utara ke selatan, sehingga tidak efektif terhadap serangan yang datang dari timur ke barat. Di sini terlihat lebih jelas. Ini adalah sistem pertahanan Ukraina yang berpusat di Kamiansk, di Dnieper, Orihiv, dan di tengahnya Huliaipole. Untuk sisi kanan, Rusia sedang berusaha mengelabui sistem pertahanan Ukraina. Mereka hampir berhasil melakukannya berkat, dalam tanda kutip, dorongan untuk perang ini. Tahun lalu, mereka mengancam Ternopil, jadi mereka memang sedang mengelabui. Perlu dicatat, Ukraina juga telah mengembangkan banyak sistem pertahanan lain dengan memanfaatkan 5-6 bulan ini. Sebagian besar dorongan dari kemajuan Rusia mulai melambat sekitar bulan Oktober tahun lalu. Sepanjang musim panas, mereka maju dengan cepat, dan saat itu Ukraina belum memiliki pertahanan ini. Jika Rusia terus maju 1 atau 2 bulan lagi dengan kecepatan itu, mereka akan melewati sebagian besar pertahanan Ukraina. Terjadi perlambatan, musim dingin, dan sekarang, seperti yang Anda lihat, Ukraina mulai semakin mengembangkan sistem pertahanannya, terutama di dekat Zaporizhia. Ada juga alasan strategis mengapa mereka melancarkan serangkaian serangan balasan ini. Bukan hanya untuk katakanlah memperbaiki dan merebut kembali beberapa posisi taktis di lapangan, tetapi juga karena ketika orang Rusia telah maju jauh dari Kamiansk dan telah sampai di dekat kolam-kolam air ini, hampir di pinggiran Zaporizhia, mereka mulai memindahkan sistem uragan dan Smerch LMRS peluncur roket ganda. Dan bahaya bahwa mereka akan mulai mengebom Zaporizhia secara langsung menjadi sangat tinggi. Jadi, orang Ukraina berusaha melakukan segala cara untuk mencegah semua itu terjadi. Perlu dicatat bahwa saat ini ada penumpukan pasukan Rusia di Pokrovsk, di Huliaipole, di Kostiantynivka. Hal ini membuat kita berpikir bahwa kemungkinan besar Rusia dalam waktu dekat, mungkin dalam April dan Mei, mereka akan kembali melakukan aksi ofensif dengan menggunakan kota-kota yang telah mereka ambil sebagai basis logistik, seperti Pokrovsk, Milnohrad, Sibersk, Huliaipole, Kamiansk, dan mereka akan memulai aksi mereka sekali lagi. Perkiraan untuk musim panas ini kurang lebih sama. Orang Rusia akan mencoba mengelilingi sistem pertahanan Zaporizhia dari dua sisi, yaitu Kamiansk dan Huliaipole. Mereka akan mencoba merebut Dobropilia di luar Pokrovsk, mencoba merebut Kostiantynivka, berusaha mengelilingi dan menyerang Liman dari samping untuk mendekati Kramatorsk dan Sloviansk. Tujuan-tujuannya tetap sama, arah serangannya juga tetap sama. Mereka hanya kehabisan tenaga dalam arti manusiawi dan kelelahan. Musim dingin yang berat datang, sehingga mereka terhambat. Perlu dicatat bahwa Ukraina berhasil memperkecil area abu-abu tempat Rusia menyusup, tetapi wilayah yang sudah dikuasai seperti Kamiansk dan sebagainya tidak tersentuh. Rusia masih mempertahankannya dengan kuat. Di sini jelas terlihat maksudnya. Sistem pertahanan yang dikembangkan Ukraina selama periode ini, jadi kita tidak akan melihat perbedaan. Di sini terdapat Kamiansk dan Huliaipole. Rusia akan berusaha mendekati Zaporizhia dan mengepung pertahanan dari dua sisi, tidak lebih atau kurang. Di sini mereka akan mencoba merebut Dobropilia, dan di sini ada Kostiantynivka. Mereka akan mencoba memotongnya dari sisi kiri dan sisi kanan, jadi di utara Chasiv-Yar dan dari seluruh garis depan Siversk. Mereka akan mencoba mencapai Sloviansk melalui jalan yang paling mudah, yaitu yang ini.
juga dari sudut pandang sistem pertahanan. Selain itu, ini adalah jalan yang cukup bagus. Juga karena jika Sloviansk berhasil direbut atau jika Sloviansk menjadi kota yang dikepung, risiko bahwa Liman juga akan terkena dampaknya sangat tinggi. Jadi jika kamu merebut Sloviansk, secara de facto Liman juga akan jatuh, karena jalan utama yang memasok Liman adalah ini. Jadi jika kamu berhasil mencapai persimpangan di belakang Liman, seperti yang sedang mereka coba lakukan saat ini. Selain itu, jika kamu ke Sloviansk, Liman sulit dipertahankan Ukraina, tapi Ukraina masih bertahan. Sistem pertahanan baru, bahkan di sekitar Pavlograd, Barvinkove, Zaporizhia, dan serangkaian garis pertahanan yang sangat panjang. Di luar Kramatorsk dan Sloviansk, kita bisa melihat dengan jelas betapa rumitnya sistem tersebut. Sayangnya bagi Rusia, musim dingin ini memberi banyak waktu bagi Ukraina untuk membangun garis pertahanan yang cukup kuat yang tidak mereka miliki 6 bulan lalu. Jadi, seperti yang kalian lihat, orang Ukraina terus kehilangan wilayah, tapi jauh lebih sedikit. Lihat pertukaran di sini, 0,58 minus 3,8. Secara umum di wilayah Huliai Pole, orang-orang Rusia telah merebut kembali 35 km persegi dan kehilangan 21. Hitung saja, 35 yang mereka ambil sekarang dalam 2 minggu terakhir, itu sama dengan yang sudah mereka ambil sebelumnya. Jadi mereka merebut kembali apa yang sudah pernah direbut. Situasinya kembali seperti semula, terjadi perlambatan besar. Kalau dijumlahkan, terlihat bahwa mereka telah mengambil 60 km persegi, mereka kehilangan 25 sampai 35 km persegi dalam 2 minggu. Itu bukan apa-apa. Saat ini bisa dibilang semuanya cukup stagnan. Menurut saya, jika harus terjadi, hal besar akan terjadi April-Mei melihat konsentrasi pasukan Rusia di sana. Seperti saya bilang, ini bukan siaran langsung panjang karena topiknya terbatas. Lebih ke masalah politik dan isu Iran. Di lapangan bisa dibilang ada tanda-tanda awal dari apa yang akan terjadi. Tentang apa yang kemungkinan besar ingin dilancarkan oleh Rusia dalam ofensif musim semi. Arah dan situasi taktisnya kurang lebih sama. Orang-orang Ukraina melakukan serangan balasan untuk memperbaiki posisi dan membuat Rusia membayar 2 kali lipat untuk merebut kembali wilayah yang sama. Kita tonton sekalian akan kembali pada hari Minggu jika saya bisa, kalau tidak hari Senin atau Selasa dengan pembaruan tentang Iran. Karena ini sedang berlangsung. Jadi mari kita buat singkat supaya bisa dinikmati seperti siaran langsung tentang apa yang sedang terjadi. Jadi terima kasih semuanya tuan-tuan dan sampai jumpa segera. Selamat hari Minggu dan Sabtu bagi yang menonton dalam beberapa hari ke depan.